Buatlah megapon harus bunyi di pinggir jalan, senjata harus bunyi di hutan, karena ketidak-ketidak yang kalian lakukan untuk kita. Sistem yang dibangun dengan korupsi tidak bertanggung jawab. Kalian harus sadar bahwa kalian sudah hidup di sana Papua. Di Jawa sana tidak pernah ada pekerjaan, di Kalimantan sana tidak pernah ada pekerjaan di Batak. Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua OAP Papua Barat Daya menggelar aksi damai di depan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Papua Barat, Satker PJN 2 Papua Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 13 Januari 2026 hari ini. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap minimnya keberpihakan pemerintah pusat dan satuan kerja Satker di daerah dalam memberdayakan kontraktor orang asli Papua pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya. Informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Ismail Saleh, wartawan Tribun Sorong, yang sudah menghimpun informasinya. Rekan Ismail Saleh, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Yustina melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua OAP Papua Barat Daya menggelar aksi damai di depan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Satker PJN 2 Papua Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa 13 Januari 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap minimnya keberpihakan pemerintah pusat dan satuan kerja di daerah dalam memperdayakan kontraktor orang asli Papua pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Papua Barat Daya. Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Provinsi Papua Barat Daya Thomas Jefferson baru menegaskan aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap praktik pembangunan yang dinilai mengabaikan amanat otonomi khusus, yakni Otsus Papua. Inti dari Otsus adalah berpihakan pemberdayaan perlindungan bagi orang asli Papua. Namun dalam praktiknya, kontraktor Papua justru hanya menjadi penonton di atas tanah sendiri, ujar Thomas dalam orasinya. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPJN Papua Barat serta Satker BPJN Wilayah 2 Sorong. Pertama, Perkumpulan Asosiasi Kontraktor OAP Papua Barat Daya menuntut keseriusan Kementerian PUPR dan BPJN Papua Barat dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 sebagai pengganti Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa untuk percepatan pembangunan di tanah Papua. Pers ini telah mengatur berpihakan bagi orang asli Papua. Faktanya hari ini kontraktor orang asli Papua hanya menjadi penonton dan menderita di tanah Papua itu sendiri. Kedua, massa menegaskan perlakuan khusus bagi pelaku usaha Papua merupakan hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga yang berkedudukan dan bekerja di wilayah Papua. Menurut Thomas, perintah tersebut sudah sangat jelas tertuang dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2025, sehingga tidak ada lagi alasan apapun bagi Satker dan Balai untuk mengabaikan kontraktor orang asli Papua. Selain itu, massa juga menyoroti praktik pemberian nilai pekerjaan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Orang asli Papua hanya diberikan pekerjaan dengan nilai 550 juta, maksud kami 50 juta sampai 100 juta. Kapan kami mau besar dan berkembang, padahal kontraktor dari luar yang bisa mengerjakan proyek bernilai rupiah. Hal ini disampaikan Thomas menyinggung persoalan nilai proyek yang selalu diberikan kepada orang asli Papua yang dinilai cukup kecil. Thomas juga mengungkapkan masih maraknya praktik pinjam bendera perusahaan Papua oleh pihak luar, sementara pekerjaan dikerjakan sepenuhnya oleh kontraktor non-Papua. Dalam aksi tersebut, massa memberikan batas waktu 1 minggu kepada BPJN dan Satker terkait untuk menindaklanjuti tuntutan dan menggelar pertemuan resmi bersama para kontraktor orang asli Papua. Ia juga menyayangkan tidak hadirnya pejabat Satker dalam aksi tersebut. Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan dikawal aparat kepolisian. Perwakilan staf BPN sempat memenuhi massa dan berjanji akan memfasilitasi komunikasi untuk pertemuan lanjutan dalam waktu 1 minggu ke depan.
Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Yustina kembali ke studio. Hari ini kami kontraktor orang asli Papua, kita lakukan aksi di Balai Besar, Balai Nasional Jalan Jembatan kantor perwakilan di Sorong. Bagian kami aksi yang pertama itu Papua ini adalah otonomi khusus. Bagian inti dari otonomi khusus adalah keberpihakan, pemberdayaan, dan ada 3 hal kepada orang asli Papua. Perlindungan. Lalu yang kedua itu ada Perpres, Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa. Lalu yang terbaru nomor 108 tahun 2025 itu tentang pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan pembangunan tanah Papua, wajib hukumnya untuk perwakilan balai yang ada di tanah Papua ini memberdayakan orang asli Papua. Tapi selama ini hal itu tidak terjadi. Yang terjadi dan data yang kami temui dan informasi yang kami dapat, bagian yang bertambah orang-orang di dalam balai atau di dinas mana itu, kadang mereka pinjam bendera dari pihak ketiga dan mereka sendiri kerja. Itu yang terjadi. Yang kedua, orang-orang dari luar tanah Papua yang mereka kerja di sini. Mafianya itu, yang penting saya bayar kau berapa, lalu kasih mereka kerja. Itu yang terjadi di tanah Papua. Yang ketiga, kami minta nilai pekerjaan dikasih ke orang asli Papua jangan 50, 100. Itu kapan kita mau besar? Kapan kita mau berkembang? Kasih dengan nilai manusiawi sedikit lah. 500, 1 miliar, nilai 5 miliar orang asli Papua bisa tender kerja. Kenapa tidak bisa? Kami kerja 100 miliar, 100 juta, 50, kapan kamu mau besar? Minta maaf teman-teman orang Papua. Banyak yang datang dengan modal dikasih nilai 10 miliar, 15 miliar, modal pinjam bendera, kerja dengan modal itu mereka pinjam alat di sana, mereka bekerja. Akhirnya apa? Lama-kelamaan mereka punya hal-hal yang lain mereka memiliki. Tapi kita apa? Dihargai nilai 100 juta, 50. Kapan kita mau besar? Hari ini kontraktor orang asli Papua kami akan konsolidasi total. Kami akan datang semua kantor-kantor perwakilan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Wajib mereka ada di sini untuk memberdayakan orang asli Papua. Di tanah ini ada satu undang-undang nomor 21 tahun 2021 yang mengatur otonomi khusus. Harus ada penyesuaian di situ. Jangan mereka, sebagian besar mereka tidak tahu undang-undang itu. Jujur ini. Kadang kita dialog dan mereka sampaikan mereka kaget. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi hari ini kami kontraktor orang asli Papua bicara bagian ini. Orang asli Papua itu bagian spesifiknya kontraktor. Bicara soal kita BHK yang sudah diatur dalam Perpres nomor 19 2020. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.